tidak ana taruh meri lobet toh. Abar, mungkin mau pergi kabar. Bagus film. Ya, tah. Persiapan dari depan lah.
pagi untuk kita sekalian dan selamat hari Minggu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, syukur kepada Tuhan bahwa hari ini kita masih diberi kesempatan untuk datang bersekutu, memuji bahkan memuliakan akan nama Tuhan. Karena itu dalam kerendahan hati mari kita menghadap Tuhan dan kita bersama menyanyikan Kidung Jemaat 376, Ikut Dikau Saja Tuhan. Saya undang kita bangkit kita untuk bangkit berdiri. Ikut Dikau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku sama dan sentosa oleh darah-Mu. Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padamu. Dan Dikau lurus jalan, ku bahagia penuh. Ikut dan menyerahkan diri, aku buang dan pernah hanya turut terenggamu dan padamu berserah. Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padamu. Dan Dikau lurus jalan, ku bahagia penuh. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seperti yang telah diumumkan kepada sidang jemaat 2 hari Minggu berturut-turut, bahwa jika tidak ada keberatan-keberatan yang sah dari jemaat mengenai ajaran dan peri hidup saudara-saudara yang telah terpilih sebagai penatua dan diaken, maka mereka akan diteguhkan di tengah-tengah jemaat pada hari ini. Saudara-saudara yang dimaksud adalah penatua yang pertama, penatua AL Patanduk, yang kedua penatua Yusuf Marepa, yang ketiga penatua AS Malino, yang keempat penatua Marianti Pabate, yang kelima penatua Beatrix Masyeminggu, yang keenam penatua Naomi Tama, yang ketujuh penatua Marta Pasik Batu, yang kedelapan penatua Yudit Paserana, yang kesembilan penatua Gerson Paseru, yang ke-10 penatua Oda Bandangan, yang ke-11 penatua Linceduma Perlona, yang ke-12 penatua Ade Paseru, yang ke-13 penatua Damaris Asa, yang ke-14 penatua Sri Raja. Kemudian berikutnya diaken yang pertama diaken Danio Minggu, yang kedua diaken Yantodin, yang ketiga diaken Rutsule Patanduk, yang keempat diaken Aldrin Minggu Tahu Lihi, yang kelima diaken Nikodemus Payung, yang keenam diaken Nathan Payung. Oleh karena keberatan tidak ada, maka peneguhan akan diselenggarakan pada jam ini. Silakan duduk kembali. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
pertolongan kita, ibadah kita saat ini, jadilah kiranya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Saudara-saudara, firman Tuhan menyatakan, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajawi, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib. Dan Dialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Dalam gereja Kristus sejak dari mulanya ada gembala, penatua, dan diaken. Penatua bertugas untuk melayani gereja bersama-sama dengan gembala atau pendeta dan diaken. Jabatan penatua perlu ada supaya dalam pelayanan jemaat tidak muncul kelaliman dan kesewenang-wenangan yang mungkin sekali terjadi bila hanya dijalankan oleh satu orang saja. Tentang pengangkatan diaken, kita dapat baca dari Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 2 sampai 7. Berhubung dengan itu, ke-12 murid rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh Roh Kudus dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, Nikolas, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul. Lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar, dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Gembala, penatua, dan diaken merupakan satu badan, yaitu majelis gereja yang mewakili seluruh jemaat dan dikepalai oleh Kristus sendiri. Saudara-saudara, mari kita merendahkan hati, kita perhatikan liturgi kita. Di situ ada penatua dan jemaat, penatua dan diaken. Siapakah kita ini yang menjadi alat Tuhan bagi pekerjaan pelayanan yang mulia ini? Siapakah kalian, hai saudara-saudara penatua dan diaken, yang akan menjadi wakil Allah di hadapan jemaat ini dalam masing-masing jabatan yang telah dikaruniakan? Sesungguhnya saya tidak layak untuk pelayanan ini. Saya penuh dengan dosa di dalam pikiran dan perbuatan saya. Tuhan, sungguh hal ini tidak layak di hadapan-Mu. Sesungguhnya kami semua tidak layak untuk menjadi bagian dari tubuh Yesus. Kami penuh dengan dosa. Tuhan kasihan. Yesus kasih
Allah dinyatakan kembali. Pada waktu itu engkau akan berkata, aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku. Tetapi murkamu telah surut dan engkau menghibur aku. Sungguh Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gemetar. Sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Amin. Bila kulihat bintang gemerlapan, kita kembali nyanyikan bersama. Bacaan Mazmur berbalasan Mazmur 23 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Ayat yang menjolok keluar dibacakan oleh PR, atau yang di depan kita yang berwarna kuning itu dibacakan oleh PR, dan yang berwarna putih dibacakan oleh sidang jemaat. Mazmur pasalnya yang ke-23 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-6. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, sebab Engkau besertaku. Engkau menyediakan hidangan bagiku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan. Amin. Kita siapkan firman Tuhan. Pembacaan selanjutnya dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 42 sampai 47, 1 Petrus pasal 2 ayat 18 sampai 25, dan Injil Yohanes pasal
10 ayat 1 sampai 10. Sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan ini, mari kita mohon pertolongan dan kuasa Tuhan di dalam doa. Dalam keyakinan iman bahwa Engkau adalah Gembala yang baik, yang selalu menuntun kehidupan kami hingga pada saat ini. Dan oleh karena itu kami ada di hadapan hadirat-Mu, memperjumpakan hidup kami yang penuh keterbatasan ini dengan Engkau yang mulia, dan mempersekutukan diri dengan seluruh saudara-saudara kami. Kami bersyukur Engkau melayakkan kami sehingga kami boleh ada di hadapan hadirat-Mu. Terlebih saudara-saudara kami yang Tuhan panggil melalui jemaat-Mu untuk menjadi penatua dan diaken di jemaat Pak Lele di tempat ini. Kami bersyukur di hadapan-Mu saat ini. Mereka mempersembahkan hidup mereka untuk Tuhan pakai menjadi alat-Mu untuk mendatangkan tanda-tanda kerajaan-Mu di tengah-tengah jemaat dan di tengah-tengah dunia ini. Kami akan diperlengkapi oleh kekuatan daripada-Mu melalui firman-Mu yang hendak kami baca dan dengarkan bersama-sama saat ini. Karena itu kami mohon Roh Kudus yang Tuhan sudah curahkan bagi kami, kiranya berkenan membuka hati dan pikiran kami, menerangi kami, baik hamba-hamba Tuhan yang akan membacakan firman-Mu pun seluruh sidang jemaat yang tengah siap untuk mendengar. Diberkatilah kami semua, dan kiranya firman-Mu menjadi pegangan hidup dan kekuatan iman bagi kami sekalian. Bersabdalah Tuhan, kami siap mendengar. Engkau sambut kami di dalam Kristus Yesus Sang Firman yang hidup. Amin. Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 42 hingga ayatnya yang ke-47. Diberi judul cara hidup jemaat yang pertama. Firman Tuhan, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dan orang yang diselamatkan. Amin. Pembacaan yang kedua dari pertama Petrus pasal 2 ayat 18 sampai 25. Firman Tuhan, penderitaan Kristus sebagai teladan. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu, bukan saja kepada yang baik dan beramah, tetapi juga kepada yang bengis. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan tidak harus ditanggung. Sebab dapat kami sebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa. Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya.
Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencari maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang tidak mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala yang memelihara jiwamu. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara, inilah Injil Tuhan bagi kita sekalian. Menurut Injil Yohanes pasal 10 ayat pertama sampai ayat yang ke-11. Gembala yang baik. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengar mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Demikian Injil Tuhan kita. Kure sumang kuang. Shalom. Ada sukacita. Barang siapa nih? Iya. Parano apa kita po parano? Iya, kita masih hidup hingga saat ini dan diberi kesehatan, kekuatan yang luar biasa. Selamat datang kepada saudara-saudara Anda itu aturan penjemai pemuasena isi solan menombalan teatro yate buang pasal tekoni solan asam. Karena ketemu pakai tulah kanan melante alo minggu yate sialan teatro datani
Kung sabi tu kari tukwana te tahun nakuha tumangka mi pilih solanasang lasoyanan pasaran tengko penatua sediaken saya kapandita lan perhimpunan mas gereja di pakondi lan sabukara atau pananu talan jatuh ya supaya mereka mempunyai hidup, supaya mereka mempunyai hidup. Dikua anak kabutui katuan. Komongan tuli pakaboro lan Yesus Kristus. Apa sih aku tak kau? Saya lakukan temo. Kumua anak tontong ki tuo batu tak tontong unap pak katuan. Apa kita pokok itu saya lakukan temo. Ya, kuman kita tolak. Ya, tidak mungkin kita hidup kalau tidak makan dan minum. Dan supaya kita bisa makan dan minum, mama kira-kira apa dari pokok? Ya, mengkarang bisa berkuasa Paulus orang yang tidak mau bekerja janganlah ia makan. Oh, dah bila teman-teman lah. Maja baru ketiak. Itu pertama. Nah dalam mengurai itu, ya betul tak berupaya sedapat mungkin yang sangat terlota untang kasang pulau. Berusaha sedapat mungkin. Nah dari kalau di Surabaya itu ada pimaku, bertanya ke suami tua, mau masukin kalian gabas ya, masa beko bang.